Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Baldah dengan NIM 010152200091 sebagai PIC 1 dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Berikut akan saya jelaskan mengenai pembuatan kuesioner melalui Microsoft Form. Yang pertama, kita dapat membuka form.office.com melalui Google. Setelah itu kita dapat membuat formulir baru. Lalu kita dapat memberikan judul pada kuesioner tersebut. Dan juga kita dapat menambahkan deskripsi pada formulir ini. Kuesioner ini juga dapat diberikan tambahan gambar. Kita dapat menyisipkan gambar melalui pencarian gambar OneDrive maupun tambahan. Contohnya, setelah itu kita juga dapat menentukan tema untuk formulir ini. Setelah selesai membuat judul dan juga deskripsi formulir, kita juga dapat menambahkan pertanyaan pada formulir ini. Yang pertama, kita dapat membagi ketiga bagian. Bagian pertama itu data diri, kita dapat menambahkan pertanyaan. Yang pertama yaitu nama responden, yang mana kita butuhkan yaitu teks. Selanjutnya, kita bisa klik bagian harus diisi sehingga mengharuskan responden mengisi bagian data diri yaitu namanya. Dan selanjutnya, kita dapat memberikan pilihan di pertanyaan jenis kelamin responden. Pilihan pertama yaitu perempuan, dan yang kedua itu laki-laki. Selanjutnya, di bagian data diri yaitu ada usia responden, yang mana usianya dimulai dari 15 sampai 25 tahun. Yang kedua, 26 sampai 35 tahun. Yang 36 sampai dan yang terakhir lebih dari 40 tahun. Setelah selesai kita membuat pertanyaan di bagian satu atau bagian data diri, selanjutnya kita menambahkan untuk pertanyaan bagian kedua, yaitu bagian screening question. Selanjutnya kita dapat menambahkan pertanyaan. Yang pertama itu adalah pertanyaan pilihan, mana pertanyaannya adalah selanjutnya
Jangan lupa kita harus klik bagian harus diisi. Selanjutnya ada pilihan juga, yaitu selanjutnya kita akan menambahkan bagian ketiga, yaitu bagian skala Likert. Nah, kita tulis dulu. Dan kita menambahkan judulnya atau penjelasan mengenai skala Likert ini. Setelah kita membuat penjelasan mengenai cara untuk menjawab skala Likert, kita dapat memasukkan pertanyaannya, yaitu dengan memilih bagian Likert. Dan pertanyaan yang pertama yaitu, mempunyai opsi pertama skor 1, tidak setuju, skor 2, tidak setuju, skor 3, netral, skor 4, setuju, dan skor 5, sangat setuju. Selanjutnya, kita pilih lagi skala Likert. Yang selanjutnya, setelah selesai kita membuat pertanyaan ketiga bagian data diri, bagian screening question, sampai bagian skala Likert, kita dapat mengumpulkan respon. Nah, belum mengumpulkan respon, kita juga dapat melihat nih di bagian pratinjau bagaimana tampilan kuesioner di komputer. Di komputer akan seperti ini, dan juga pada seluler. Setelah itu, kita dapat mengumpulkan respon dengan menyalin URL-nya dan membagikan URL tersebut. Halo, nama saya Salma Putri Khairunisa dari kelompok 1 mata kuliah Tech Skill. Saya sebagai PIC 2 yang bertugas untuk menghitung Cron Batch Alpha dari kuesioner yang telah dikerjakan oleh PIC 1. Data terlampir ini yang telah dilakukan oleh PIC 1 dengan memiliki 6 pertanyaan dan juga 34 responden. Saya sudah mempersiapkan tabel untuk menghitung. Ini adalah Cron Batch Alpha yang telah saya buat. Saya sudah mempersiapkan tabel untuk menghitung question, sum of item variance, dan lain-lain, dan juga sudah ada rumusnya. Di sini saya sudah langsung menghitung berapa total dari masing-masing responder, itu menggunakan rumus yang tertera di sini. Dan juga saya sudah menghitung
varians dari masing-masing kuesioner beserta totalnya menggunakan rumus yang ada di sini. Dan juga saya sudah menghitung question, sum of item variance, variance of the total score, Cronbach alpha dengan menggunakan rumus. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh PIC 3. Terima kasih. Selamat malam Ibu Kiki dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Fahri. Di sini saya sebagai PIC Descriptive Statistics, yang artinya saya akan mempraktikkan cara membuat descriptive statistics. Nah, setelah kalian sudah mendownload forms, akan membentuk Excel seperti berikut filenya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita copy di bagian kolom ID. Di drag saja sampai bawah, Ctrl C, Ctrl copy, kita membuat di sheets baru. Ctrl V, paste. Nah, setelah itu kita kembali ke sheet sebelumnya. Kita cari di bagian hasil reaksi kuesioner, yaitu yang berupa angka di pojok kanan. Ini dia. Ups, kita delete dulu. Nah, caranya bagaimana kita membuatnya? Pertama, kita ke pojok kanan, lalu kita membuat auto zoom. Ini ikonnya. Kita enter saja. Nah, akan terjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan sama seperti di kolom ID tadi, kita drag, kita copy, kita paste. Oke. Nah, biar nggak bingung, ini saya rename aja menjadi zoom ya. Nah, selanjutnya, kita akan membuat descriptive statistik. Caranya, kita ke bagian data, lalu kita ke pojok kanan ada data analisis, kita klik. Di kolom data analisis, kita mencari descriptive statistics. Ini dia. Klik OK. Input range-nya, kita akan memasukkan yang ini. Kita drag saja sampai bawah. Nah, kita group by columns. Kita gunakan output range. Nah, di sini kita taruh di bagian D3 saja. Jangan lupa mencentang summary statistics. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini dia hasil descriptive statistics kita. Selanjutnya dengan saya Lydia Francisca, saya sebagai PIC 4 dan di sini saya akan membuat lampiran A dan juga B dan juga data Cronbach alpha untuk yang di Word. Yang pertama kita akan membuat dulu lampiran A. Kita akan tambahkan link untuk membuka kuesioner atau untuk melihat kuesioner. Kita klik insert link. Kemudian langsung paste link formnya. Setelah itu saya juga akan membuat text questionnaire. Teman-teman kita insert tabel terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung tulis pertanyaannya dan juga jawaban-jawaban yang ada di kuesioner.
Setelah kita menuliskan semua pertanyaan dan juga jawaban yang ada di kuesioner, selanjutnya kita akan bikin lampiran B. Lampiran ini merupakan respon dari kuesioner. Saya akan copy data respon kuesionernya dari data yang sudah disediakan oleh teman saya. Setelah lampiran B selesai, selanjutnya kita akan ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di metode penelitian di sini saya akan memasukkan data reliabilitas internal. Sama seperti tadi, datanya sudah dikirimkan oleh teman saya atau disediakan oleh teman saya. Kita ganti nama tabelnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh PIC 5. Terima kasih. Selamat siang Bu Kiki dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan dari video pengerjaan sebagai PIC 5. Yang pertama itu insert screenshots dari questions atau pertanyaan yang ada di mForm. Nah, sebelumnya setelah kita ke screenshots, kita balik lagi ke Words. Untuk insert screenshots yang udah kita ambil dari mForm, yang sebelumnya sudah dibuat oleh teman kita. Di sini saya pilih screening questions. Lalu saya klik kanan. Lalu insert captions. Sebelumnya memang tidak ada label dari gambar, maka dari itu kita buat lagi label baru. Kita beri nama gambar. Setelah itu kita format. Lalu include chapter number dan ganti separatornya di period. Lalu kita tulis captionsnya atau keterangan dari gambar tersebut. Nah, setelah itu kita sesuaikan baik ukuran maupun penempatan dari gambar dan captionsnya. Setelah kita sesuaikan, kita kembali insert satu lagi gambar karena ada beberapa pertanyaan yang dibagi beberapa tipe pertanyaan. Jadi kita insert 2. Yaitu dari skala Likert yang sudah dibuat. Kita insert dan kembali lagi kita insert caption. Kita pakai label yang sudah ada sebelumnya, yaitu label gambar. Sekarang kita tinggal tulis captionsnya aja. Oke. Sekali lagi kita perbaiki, kita rapikan, kita format. Dan setelah kita format, kita save supaya nggak berantakan dan nggak hilang filenya. Untuk mencari halaman daftar gambar, saya menggunakan menu view supaya bisa memunculkan navigation. Nah, setelah itu mudah saja kita tinggal ke menu reference, lalu kita insert captions.
kita insert table of figure. Nah, kita pilih insert gambar, insert tabelnya gambar. Kita rapikan. Kita kan jangan lupa diupdate supaya nggak ada yang berbeda atau tidak sesuai. Selanjutnya, pada bab 4, saya diminta untuk memasukkan deskriptif statistik table yang sudah dibuat di Excel. Pertama-tama kita copy dulu dari Excel tabelnya, lalu kita paste di Word. Setelah di paste, kita klik kanan, lalu kita insert caption. Nah, setelah kita tuliskan keterangan gambarnya, kembali lagi kita format, kita cek formatnya sudah betul, lalu kita klik OK. Nah, karena setelah itu kita sesuaikan dengan posisi tabel, caption dari tabel tersebut. Sudah selesai, kita sesuaikan, kita rapikan. Nah, di sini saya kembali lagi menggunakan navigation toolbar ke navigation pane supaya bisa langsung menemukan daftar tabel untuk dimasukkan ke dalam. Nah, kita insert. Lalu kita sesuaikan, kita rapikan. Dan yang paling terakhir, yaitu masukkan lampiran. Pertama-tama, sebelumnya, tadi saya sudah break next page. Setelah itu saya masuk ke menu home, ke toolbar home, lalu pilih headingnya nomor 7, karena heading nomor 7 itu berisi lampiran. Setelah lampiran secara otomatis terbuat, halamannya otomatis terganti menjadi C1. Setelah itu kita masukkan atau insert picture dari yang sebelumnya sudah kita ambil. Berikut gambarnya. Kembali lagi, kita akan rapikan. Saya rapikan. Setelah itu saya insert kembali foto selanjutnya atau screenshot selanjutnya. Nah, setelah dirapikan screenshot kedua, saya klik kanan, lalu insert caption, sama seperti sebelumnya. Saya masukkan label gambar dan headingnya saya ganti jadi heading 7 supaya di captionnya atau di keterangannya itu jadi gambar C1. Setelah itu saya masukkan keterangan. Nah, lalu saya sesuaikan baik ukuran maupun penulisannya. Hal tersebut juga saya lakukan di gambar selanjutnya. Nah, apabila kita memiliki daftar
lampiran, maka caption-caption tersebut nantinya akan kita masukkan sama seperti em, video saya sebelumnya yang mengenai lampiran gambar dan lampiran tabel.